Sebanyak apa besok penghuni neraka tu Pak, semuanya berteriak. Tak tahan dek kami dah ya Allah. Qalunlah kami dari siko ya Allah. Kami nak balik ke dunia, nak beramal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, amal soleh apa jangan kalian buat le? Kata mereka, amalan-amalan yang dahulunya kami tinggalkan, ndak kami buat dah ya Allah. Engkau perintahkan, kami tinggalkan. Engkau larang, kami lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tongkau kalian, ladan baik kalian umur dulu untuk berpikir, memilih yang baik-baik, tapi kalian tetap memilih yang buruk-buruk. Kata Allah, fazuku. Maka sekarang kalian azab, kalian rasakan azabku. Famaliz zalimina min nasir. Ndak ada seorang pun yang dapat menolong orang-orang yang zalim, orang-orang yang berdosa Pak, orang-orang yang masuk surga, yang masuk neraka. Ndak ada yang bisa menolongnya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ndak bisa wak balik le bu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hikmah kita Pak, memperingati tahun baru Islam, muhasabah diri, metong-etong diri awak, umur bertambah juangko, tapi jatai duit baku uang. Iya tu bu, bertambah angko umur awak, jatai duit semakin berku. Ibu-ibu ambo tanya, copek ndak wakotu kini bala berjalan bu? Kosok pagi Jumat loleh kan? Potang bo Jumat aso bu. Kami yang khutbah Jumat ko Pak, potang bo so khutbah Jumat. Iko sok pagi khutbah pula loleh. Kata Rasulullah, salah satu tanda kiamat tu sudah dekat apa? Cepatnya waktu berlalu. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun waktu begitu cepat berlalu Bapak Ibu, tapi adonan lobio copek nang kan tiba di awak le apa Bu Ibu? Kematian. Kau bu sedang wirid ceneko, kau bisa aja tiba konyo. Tapi ancak lo tiba kini le ya Pak. Daripada beko pulang masjid duduk di balai-balai, mana apa-apa amu kini atau beko? Apa? Kini diberi kesempatan oleh Allah. Kalau seandainya kau sedang jihad awak go Pak, berada di rumah Allah, kita menuntut ilmu, kita mempelajari Al-Quran. Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu. Apa kata Rasulullah? Tidak ada suatu kaum yang mereka itu berkumpul di satu masjid, kemudian mereka mempelajari Al-Quran, mereka membacanya, mereka membahas Al-Quran itu, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan jiwa. Kini yang bertanya ibu-ibu, lay tenang jiwa ibu-ibu dalam masjid kok kininya? Lainnya? Kan oso ikan dalam ayu kininya kan? Dalam ikan dalam sungai. Lah, illa nazalat alaihimus sakinah, orang yang mendapat rahmat dari Allah tu Pak, tenang hati dalam masjid. Walaupun ustaz ndak ada tanda-tanda kan bonti cerah. Wa wasiyat humur rahmah, orang yang berkumpul di masjid mempelajari Al-Quran, membahas Al-Quran, Allah tumbuhkan kepada mereka dan turunkan kepada mereka kasih sayang. Jadi uang yang ada dalam masjid kini ko sodoko awak-awak ko berkasih sayang. Iya tiang. Ibu-ibu, bapak-bapak, Allah munculkan rasa kasih sayang di dalam hati awak. Perbedaan-perbedaan itu hanya di luar masjid. Sampai di dalam masjid, awak sodonya adalah hamba-hamba Allah yang Allah berikan kasih sayang. Jadi yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah wa wasiyatuhumur rahmah. Yang ketiga adalah Allah turunkan para malaikat kepada orang-orang yang berkumpul di masjid dan malaikat itu mengelilingi mereka.
Bebo, Bapak, awak kini bersama je malaikat, Pak. Malaikat duduk je awak kini mengelilingi awak. Caya ibunya. Awak sedang diotin dek malaikat dek kini dek ibu. Mulai dari malaikat Jibril sampai yang terakhir siapa? Abu Malik. Mana ibu-ibu omu diperhatiin dek malaikat Malik atau malaikat Ridwan gini? Malaikat Ridwan. Lah diotin awak dari kini bu. Sehingga besok ibu-ibu pas masuk pintu surga, malaikat Ridwan lah tentu ibu-ibu yang di Pulau Ampek dulu ya nyonya. Tapi jangan lupa awak kini ibu-ibu sedang ditengok diotin je dek malaikat Izra. Kau tadi bos Obi kalau bahasa anda hujan bayi yono bahasa. Yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa zakarahumullahu fi man indahu. Malaikat yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama orang yang sedang berkumpul di masjid mempelajari Al-Qur'an tu. Bangga ndak ibu nama-nama awak disabui oleh Allah kepada para malaikat yang berada di sekelilinginya? Bangga ndak? Antu dek bupati nama ibu? Ada nanti antu dek bupati nama ibu di sika? Gubernur? Camat? Tapi ibu-ibu kini nama awak Allah ingatkan kepada para malaikat yang berkeliling di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tu Bu. Kalau malaikatlah kenal jua awak, Allah yang menyebutkan nama awak, bangga ndak awak Bu? Banggalah. Besok tiba di dalam kubur Bapak Ibu, malaikat mungkar dan nangkir pun datang. Kalau elok inyo nak bertanya, nampak deh inyo wajah ibu-ibu dari Pulau Ampek ke. Ikut kan jamaah Musaji Al-Huda yang rajin ke masaji. Al-Hidayah. Berarti le jago ibu-ibu kalian. Kosakkan diazab dan malaikat ndak jadi doh. Ibu-ibu, mudah-mudahan awak senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah besok di alam kubur. Jauh je ndak azab dari awak. Tahu go Pak Kadus? Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal solihan ghaira kunna na'mal. Kata Allah Subhanahu wa taala, ndakkan balik kalian ke dunia, kalian nak beramal soleh dulu sudah diberikan kesempatan kepada kalian, tapi kalian tidak memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Berapa kali je lah memperingati tahun baru Islam Bapak Ibu, tapi kalau perilaku tidak berubah, masjid sepi, banyak kejahatan, berarti ulun wak dapet dulu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mau wak tengok ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Sajdah ayat 2 boleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kalaulah kalian menengok uang-uang badoso tu besok berjalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka menundukkan kepala di hadapan Allah, mereka merasa malu kepada Allah, mereka merasa takut kepada Allah, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nyenyo kepada Allah Subhanahu wa taala waktu itu ibu? Rabbana absarna wa sami'na. Ibu, contoh itu besok dalam neraka tu teriak-teriak ibu-ibu minta dikeluarkan dari dalam neraka. Ya Tuhan kami sudah menengok azab Engkau ya Allah. Kami sudah mendengarkan azab-Mu ya Allah.
Ndak tahan kami dah ya Allah. Farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Ditanya dia Allah, ibu-ibu, dak mengapa kalian balik ke dunia? Nak amal solehan ya Allah, kami nak beramal soleh balik ya Allah. Timbul pertanyaan, lain mungkin kan balik kata dunia balik. Tak lepas. Gawat dia Pak, tak sampai menangi dah Pak dalam neraka tu. Menangi tak sampai dah Pak. Apa dah itu? Ha? Apa dia tak sampai menangi ibu-ibu? Oh bu, kena itu kue jo tawi. Kena guntiang jo lidah go tawi. Dia apa? Dek manciton uang. Tu sudah kau kan baciton je uang leh. Ha? Baguntiang li dalam neraka bu, menjulu panjang baguntiang jo tawi. Lah, nak amal salihan, kami nak beramal saleh ya Allah, balikkan kami ke dunia. Inna muqinun. Ya Allah, kami ko wong yang beriman ko ya Allah. Dalam neraka sabui je orang beriman elebo. Iyo kaci orang beriman masuk neraka. Begitulah keinginan mereka ingin balik ke atas dunia ko Pak. Ndak nantahan de uang di dalam neraka tu dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikut yo hikmah wak mempelajari, memperingati tahun untuk muhasabah diri, berubah ke arah yang lebih baik. Musoji lah godang pakai AC pula le. Ya Pak Kadus, lama lama wak dalam Pak. Tundak jo nak datang le. Kote yang tadi itu, la'allakum tashkurun kata Allah. Aku berikan kalian mata, telinga, aku berikan kalian hati untuk bersyukur. Datang ke rumahku 5 kali saya semalam paling tidaknya Bapak Ibu. Onton badanku ke Allah, serahkan ini kepada Allah, beribadah kita kepada Allah, tunduk kita kepada Allah. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, Allah yang memberikan tubuh kita ini. Tapi badan yang diberi Allah kau jarang awak bawa menghadap ke inyo. Badan yang diberi Allah kau tak pernah awak bawa ke inyo dah. Jangan salat 5 waktu, salat Jumat jo banyak orang yang mengabaikan. Iya tiap. Contoh apa jo sayang Allah ke awak lepa. 5 waktu sehari semalam yang diperintahkan ke awak untuk basuh jo inyo, yang diwajibkan. Sementara Allah berikan kehidupan kepada kita ndak dalam hitungan detik le Bapak Ibu. Kasodo waktu Allah berikan kepada awak. Bu. Oh bu. Bu. Sedang wirid kini ko adonan payah mongok tadi. Adonan payah mongok. Adonan payah bernapas. Adonan monceyongok kai duang kawan. Sabanyak ku awak di siko Bapak Ibu, sodo awak bernapas masing-masing dengan hidung, dak adonan kesulitan bernapas dopa. Allah berikan setiap waktu kepada kita. Sudah awak wirid ko beko yang disampaikan dek ketua pengurus tadi, ndak lo boleh pulang seorang je. Harus makan lo dulu. Allah berikan kita rizki, makanlah kalian bila kalian nak makan. Iya ya. Le mandi tadi kan kau main sodonya. Pakai apa mandi ibu-ibu? Siapa yang membaik? Mandilah kalian. Contoh pun kalian nak mandi. Berapa kali saya ndak cukup di sumur dalam mati. Salawe itu danau. Iya ya. Napas, air, makan, pakaian, kasodo Allah berikan. Tak pernah berhenti. Awak cuma diminta di Allah Pak 5 waktu sehari semalam. Borek jo tu lepas. Awak peringati jo tahun baru Islam, tapi awak tak semakin dokek kepada Allah, semakin jauh. Iya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa izaja.
Dan apabila datang kepada mereka kematian, wa iza jaa ajaluhum, datang kematian kepada mereka, apa kata mereka kepada Allah? Qala, berkata mereka kepada Allah, Rabbana, Tuhan kami, irji'un, balion kami kata dunia ya Allah. Proses kematian ko baru ibu. Proses kematian ni ko baru. Alun mati lah. Ketika proses kematian ni ko Pak, Allah ceritakan manusia lama mintanya kepada Allah, balion ke dunia, balik dulu. Untuk apa? Beramal soleh. Amal soleh yang mana jangan kalian buat le, kata Allah nangkan kalian buat. Mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, fima taraktu, ya Allah, kami akan melakukan amal soleh yang dahulu kami tinggalkan. Padahal engkau sudah sampaikan kepada kami untuk beramal soleh, kami tidak lakukan. Kini balian kami kata dunia, ya Allah, kami nak membuat nan itu. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Oh, ndak bisa leh. Ndak kalian kan balik juga kata dunia leh. Kini kan berlanjut azab untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sebelum awak diadili di hari kiamat, sebelum kita ditentukan apakah akan masuk surga atau neraka, tapi terlebih dahulu Bapak Ibu, ketika kita sudah masuk di alam barzah, Allah awak diadili Ibu-ibu. Tetapi bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, dipanggil salat tak datangnya Pak, padahal lah dibai telinga, lah dibai mata, lah dibai hati. Disuruh puasa di bulan Ramadan, petantang petenteng jombok minuman torpedo. Anak muda-muda awak. Kan iya, Pak, tongkau Pak. Tongkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kalian yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya adalah fazuku, kalian rasakan azabku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibu-ibu pertolongan untuk orang-orang yang berdosa yang masuk ke dalam neraka. Tidak ada pertolongan lagi, mereka akan berada di dalamnya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa le tanda tangkaunya manusia kok? Allah panggil awak, Allah tu maha sayang ke awak Bapak Ibu. Allah tu maha pengasih kepada awak, inginnya awak masuk surganya. Wah, tengok surah Ali Imran ayat 133, apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kalian wahai hamba-hambaku, datanglah kalian kepadaku, mendapatkan ampunanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Terlanjur kalian berbuat dosa, terlanjur kalian berbuat maksiat, terlanjur kalian melakukan perbuatan keji, kata Allah, ila maghfirah. Datanglah ke dayan untuk mendapatkan ampunan. Idui awak ibu-ibu dari subuh sampai siang, sampai menjelang masuk waktu zuhur, lah banyak dosa nanti buat di awak. Kata Allah, kamai kalian datang kalian ke dayan dan baik kalian ampunan. Salat kalian dulu. Sudah salat berdoa lah ke dayan, minta ampun ke dayan dan baik kalian ampunan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak manusia yang dak amu dah Pak. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Aku akan berikan kepada kalian surga. Surgaku itu seluas langit dan uiddat lil muttaqin. Aku akan berikan ampunanku, aku akan berikan surgaku kepada orang-orang yang bertakwa. Bu-ibu, kira-kira senang tak bu-ibu untuk mencapai menjadi wang-wang yang bertakwa tu? Senang tak? Senang tak bu-ibu? Apa cara untuk mencapai takwa tu? Awak wang Islam kola beruntung ke Bapak Ibu. Di luar Islam tak akan pernahnya mencapai ketakwaan.
Karena jenjang yang harus dilalui itu ibu-ibu untuk sampai ke jenjang ketakwaan. Kata Allah, inna akramakum, siapa yang paling mulia di sisi Allah? Orang-orang yang bertakwa. Tapi ompek tangga Bapak Ibu yang harus dilalui supaya menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama, mestilah dia Islam, muslimin. Tak akan pernah sampai ke jenjang takwa Bu kalau bukan Islam. Yang kedua, mukminin. Orang Islam yang akan sampai ke jenjang ketakwaan itu mesti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda mereka beriman? Salat dia lakukan, puasa dia lakukan, zakat dia tunaikan, haji dia tunaikan, selalu beramal soleh. Kini timbul pertanyaan, apakah semua umat Islam yang rajin atau yang salat 5 waktu? Ibu, ada ndak orang yang Islam tapi ndak salat? Ada? Berimannya ndak? Hanya sebatas Kenapa? Perintah Allah tidak dia lakukan. Bulan puasa, orang puasa sodo Pak. Dan inyo babuko, je tahu siang babuko, sore babuko, pagi babuko. Ndak beriman kepada Allah. Yang ketiga, orang Islam yang beriman kepada Allah, rajin salat, rajin mengaji, rajin puasa, pergi haji, lah berzakat puloinya, mestilah dia menjadi orang baik, orang-orang muhsinin. Ko tangga nang ketiga ko Bapak Ibu, wang Islam yang beriman, kalau dia tidak berbuat baik di dalam kehidupannya, berarti hablum minan nasnya ndak tajago do Bapak Ibu. Rajin salat, rajin mengaji, rajin puasa, rajin berzakat, rajin pai haji, rajin pai umrah, tapi babanta lebih banyak lo daripada waktu salat saya semalam le ya. Rajin salat tapi bacokak tawi jo. Maaf ya ibu-ibu ya, jo tetangga ndak balo elok, adik badiok ndak balo elok, sakampung ndak balo elok. Kau ndak masuk orang muhsinin kau dah. Kayak kucing jahat. Ndak boleh kucing ambil maco siku dongkongnya kepala kau teko tiba di kepala kucing. Kau ndak ndak orang muhsinin kau dah bu. So dia kucing tu ndak siku nang kan dibai ke inyo dah bu. Bai ba no sadamu ke inyo. Ai kau te orang muhsinin tu nang kan masuk surga tu. Jadi Islam beriman muhsinin. Dengan Allah hubungannya baik, dengan manusia hubungannya ndak manusia jodoh bu, dengan binatang bagai. Ibu-ibu rajin ndak tanam bunga. Lai, nak mati bunga di tangan ibu. Lai, apa dek mati? Talambek nyiram, maniayo nomoru. Jan dia niayo baik manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Kalau awak lama ambil bok komawak berarti awak bertanggung jawab tu Pak. Walaupun itu cuma tumbuh-tumbuhan, walaupun cuma bunga. Lah, jadi apa tadi? Islam beriman harus menjadi orang baik. Yang keempat, orang Islam yang beriman dalam kehidupannya sudah berbuat baik bu-ibu, tapi kalau tidak dilandasi oleh nilai-nilai keikhlasan, jadi apanya bu? Beramal awak tapi tidak ikhlas dok. Jadi apanya? Ria kan? Kalau orang ria beramal tu jadi apanya bu? Jadi dosa bu. Lah sampai ke jenjang yang ketiga tadi muhsinin, tapi tidak bisa naik ke jenjang mukhlisin no bu. Lainnya Islam, lainnya beriman, lainnya berbuat baik, tapi sayang Pak, ndak ikhlas dong. Ndak sampai ke tangga yang paling tinggi. Tapi kalau orang Islam beriman kepada Allah, dalam kehidupannya berbuat baik, setiap kebaikannya adalah ikhlas, maka sampailahnya ke jenjang yang tertinggi, yaitu muttaqi. Lah Ibu, konang ya. Tangga pertama, tangga kedua, beriman. Tangga ketiga, muhsinin.
Orang berbuat baik, tangga kompe mukhlisin, harus ikhlas. Barulah sampai wak ke tangga yang terakhir, tangga yang paling tinggi, yaitu muttaqin. Ibu-ibu rajin solat, rajin mengaji, rajin puasa, rajin sedekah, tapi rajin pula melawan ke suami. Kau sampai di mana posisi kau? Rajin solat, rajin puasa, rajin mengaji, rajin sedekah, tapi pelawan ke suami, di mana posisi kau? Solat tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal, mengaji tawi aja, di mana posisi kau ibu-ibu bau kau? Di tangga kau dua bau. Orang Islam yang tapi tidak berbuat baik kepada suami. Iya tak Pak? Iya tak Pak? Kalau laki pahlawan, kalau bini pahlawan kayak laki, berartinya tidak berbuat baik kepada suami. Setuju, Bu? Ibu-ibu pahlawan kayak laki, itu nama berbuat baik atau tidak? Itu apa payah nu menjawab? Akini wak balian. Setuju di balian? Setuju? Wak balian ya. Apa-apa kau rajin solat, apa-apa kau rajin mengaji, apa-apa kau rajin berzakat, rajin bersedekah, selalu pai haji, selalu pai umrah, tapi kayak bini. Nyaleweng. Panduto. Ndak adil. Kalau babini 2, babini 3, babini 4 ndak salah dong. Kalau ndak percaya, coba baca surah Al-Furqan ayat 7. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istrimu. Pokali? Banyak? 3? Dari istri-istrimu. Berarti banyak kan? Salah? Salah, Bu? Salah? Enggak kan? Enggak salah dong. Lah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maknanya Bapak Ibu? Ndak ada suang jawab kepada Bapak Ibu yang akan terelak dari kematian. Logikanya Pak, bertambah angko umuawa, berarti semakin dokeklah kematian tu Pak. Secopek-copek waktu berlalu, lo bio copek lo kematian kan tiba di diri awak le Pak. Ndak kan pernah bisa diperkirakan. Ndak kan bisa awak duga-duga do Bapak Ibu. Apa yang mesti awak lakukan? Kalau memanglah sadar awak seperti itu, munculkan pertanyaan dalam hati awak. Kira-kira awak kan semakin dokek dengan zat yang kan mengakhiri kehidupan awak, atau awak kan semakin jauh jadinya? Itu semakin dokek kan ibu-ibu? Ibu-ibu, semakin bertambah umur awak, ibu-ibu taso deh ibu-ibu, kio-kio badan ko semakin kue atau semakin lama? Lama? Lah banyak kini ko, apa nama do? Ngaluh-ngaluh. Lah banyak ya. Dulu wak mudo sodo bagak jo. Kini? Lah segala nantara so. Dulu menggigit tobu ibu-ibu. Pai SD wak dulu sekolah Pak, bawa tobu di tengah jalan. Babuka je gigi. Mulai dari kulit bangkit di awak. Sudah tu ndak daging tobu di jodoh. Sampai ke buku-bukunya, buku nomor. Selesai sodo. Kini ibu-ibu yang umur 60 50 katalah, dibukan di anak tobu, dipotong deknya tobu tu ben kiamat kemak. Payah tu mencari posisi tobu dunan mano dan bisa digigit.
Kalau lah tantu nan canda itu tu ndak jawab dah ke yang nangkan memanggil awak le. Tu dia terpayah awak tu. Tu yang tadi tu berlaku ayat Allah tu. Nak mengapo jo kalian balik kata dunia tu leh. Amal soleh mana nangkan kalian buat? Ndak ada le Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila Israel datang memanggil maut itu ibu buka cincinnya ni. Kira-kira kalau tak dongau dia ibu saketik aja. Sedang sakarat gua, dongau dia awak ada orang dekat awak, buka cincinnya ni. Apanya ibu kaci? Ha? Ndak ada le Pak, balope aja sodo le Pak. Kalau lah dalam keadaan macam itu tu, orang beriman dia menikmati kematiannya walaupun sakit. Tapi orang yang berdosa Pak, dia merasakan siksaan yang luar biasa. Alun masuk kubur le ibu, proses kematian itu sudah sangat menyakitkan. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kok tiap tahun aja awak memperingati tahun baru Islam. Tapi tidak coba bawa do Bapak Ibu, justru awak kan semakin rugi. Semakin banyak mendongong pengajian tapi awak semakin tongkau, solat semakin banyak dan tinggal. Lain tak tinggal solat tapi tak lambik tarwi jo. Solat Jumat kadang awak apa-apa kok bahasa ngajo lo bagai itu. Apanya hatib fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alah sudah. Baulah masuk Pak lemasa ji. Apa yang diintai uang salat, awak mulai salat, sudah langsung sudah tupu pulang. Ndak amonya lama-lama dalam masjid itu dah. Sama tahu mula 63 tahun. Mula pinis. Tapi semakin male beribadah. Kau rugi awak Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sengaja posan-posan kematian dan posan-posan tentang informasi neraka yang baru sampai di siko ibu, karena awak berada dalam keadaan muhasabah diri. Kini yang bertanya ibu, sudah ngaji malam ko? Bisa lebih lombuik ke suaminya? Ambo ulang balik. Sudah ngaji malam ko? Bisa lebih lombuik ke suaminya? Hah? InsyaAllah. Sudah wirid malam ko? Bisa suara awak lebih rendah dari suami? Hah? Lebih lombuik, lebih rendah suara dari suami? Bisa? Nah, ya ibu ya. Sudah awak wirid malam ko, lain takkan pernah buka aurat le. Apa dek golak? Jangan golak jawab. Sudah awak ngaji malam ko, lain takkan buka aurat le. Lah ya ibu ya. Supaya awak jangan ikut sok masuk dalam neraka. Awak cendai tujuh pak jangan awak lope bini awak buka aurat. Ndak awak masuk dalam surga sok do Pak. Nah, sama-sama ya. Suami masuk surga, istri masuk, anak-anak lomak tesuk do Pak, bayangi yang awak masuk surga. Pegang-pegang tangan awak ya, masuk surga. Ya Bu ya. Kan indah kalau dibayangkan. Neraka tadi menakutkan tak? Kan tak nak masuk dalam dah. Mudah-mudahan awak kasodo yang ada dalam masjid ko adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ekonya Bapak Ibu yang dapat ambo sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Kuncinya muhasabah diri. Belang-ulang wak memperingati tahun baru Islam, tapi kalau tak bau bapa cuma ajanya Bapak Ibu, bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.